Rembang 8 April 2024. Kalender Bahari Nusantara sudah saya pasang di sekolah kerja Dukuh Jogotami, Kelurahan Tanjung Sari, Kota Rembang, agar guru-guru dan murid-murid di sini lebih familiar menerima dan menggunakan kalender Bahari Nusantara ini dengan lebih baik. Kalender ini sifatnya sudah final, sudah kita daftarkan hak cipta, mendapatkan sertifikat hak cipta dari Kementerian Hukum dan HAM RI, ini tahun 2021. Kalender Bahari ini merupakan karya cipta saya yang lumayan berat. Dari buku-buku yang saya tulis, 38 judul buku, kalender Bahari ini diantaranya yang berat karena memang sangat jarang ada orang yang menciptakan kalender, karena umumnya bangsa-bangsa di berbagai negara di belahan dunia ini kalendernya warisan dari peradaban-peradaban lama, ya, peradaban-peradaban masa lalu. Seperti yang kita ketahui, ada kalender Masehi, kalender Imlek, kalender Saka, kalender Hijriah, dan kalender Bahari. Nah, di sini kita tahu kalender Masehi itu asalnya dari Eropa. Kita di sini menggunakannya. Ini warisan dari Undang-Undang Belanda, Hindia Belanda, yang pada tahun 1910-an itu mengeluarkan undang-undang penggunaan kalender Masehi untuk sekolah-sekolah Belanda waktu itu, ya, mendukung politik etis Belanda. Makanya sampai sekarang sekolah-sekolah yang kemudian dilanjutkan oleh Republik setelah kita merdeka ini tetap menggunakan kalender Masehi, warisan Hindia Belanda waktu itu. Kemudian di komunitas pecinan itu ada kalender Imlek, itu asal dari China. Kemudian kalender Saka ini asal dari India. Di Indonesia yang menggunakan kalender Saka ini masih sampai sekarang ini Bali. Kalender Bali itu mengadaptasi atau menerima kalender Saka dari India. Sebelumnya ada pemerintahan yang di Pulau Jawa pusatnya itu kalender Majapahit, kalender kerajaan Majapahit itu juga kalender Saka India. Juga Wali Songo, pemerintahan Wali Songo menggunakan kalender Saka India. Dan di berbagai pemerintahan Hindu-Buddha di Nusantara itu menggunakan kalender Saka ini. Nah, setelah Nusantara masuk Islam, pengaruh kalender Hijriah masuk, sehingga kita sampai sekarang ini dalam hal ibadah, dalam hal kegiatan keagamaan ini menggunakan kalender Hijriah. Ini adalah asli dari Arabia, asal dari Arabia kalender Hijriah itu. Walaupun kemudian kayak Sultan Agung dari Mataram, Jogja dulu menerima atau menerbitkan kalender Hijriah Jawa sampai sekarang ini, kalender keraton itu basisnya dari Arab, ya, dari Arabia, pinjaman dari Arabia. Nah, kalau bagaimana dengan Pranata Mongso? Pranata Mongso itu walaupun
memiliki konsep yang berbeda daripada kalender Sultan Agung dari Jogja, tapi Pranoto Mongso dari Solo itu masih mengadaptasi kalender Saka dari India ya, karena memang orang Jawa ada perbedaan-perbedaan antara kalender Hijriah dan kalender Saka ya, karena kalender Hijriah itu kan nggak bisa dipakai untuk bertani ya, kalender Saka itu masih bisa dipakai untuk bertani karena masih sesuai dengan posisi iklim, posisi musim matahari. Nah, kalender Pranoto Mongso itu merujuk bulan-bulannya itu disesuaikan dengan kalender Saka India ya, sama dengan kalender Bali, hanya saja panjang bulannya itu yang ada yang panjang, ada yang pendek begitu, untuk menyesuaikan antara bulan, purnama dan matahari begitu. Nah, sementara yang asli Indonesia, asli Nusantara adalah kalender Bahari ini. Jadi kalender Bahari posisinya di kiri atas, kemudian Masehi ini di kanan bawah, ini angkanya paling besar, sedangkan Hijriah di hijau ini kelihatan, Saka dan Imlek ya. Kalendernya dalam bentuk kalender dinding bisa tambah, ini paling besar kalender Bahari ini hijau, kemudian yang paling besar ini kalender Masehi, dan kalender Hijriah, kalender Saka, dan kalender Imlek. Angkanya berbeda. Di sini tanggal 1 Maret 2021 ini Masehi itu sesuai dengan tanggal 3 Barat ya. Tanggal 3 Barat, bulannya namanya bulan Barat. Tanggal 3 Barat 12.000, ini kalender Bahari 12.021 Bahari. Jadi 3 Barat 12.021 Bahari. Nah, sementara kalender Hijriah ini kalender Saka dan kalender Imlek. Nah, bulan-bulannya ini ya, Rajab, Sa'ban ini bulan Masehi, bulan Hijriah, Kasongo dan Kadasa ini bulan-bulan dalam kalender Saka Bali, ini yang saya pakai. Kemudian Jiagui dan Jigui ini nama-nama bulan dalam kalender Imlek, sementara nama dalam kalender Bahari adalah Barat dan Akhir Barat. Barat ini kita pakai namanya ini dari kalender lisan nelayan, karena nelayan kita menggunakan istilah baratan dan timuran ya. Jadi baratan ini barat, dan barat sendiri di kalender Bahari ini ada 3 bulan ya, seperempat tahun itu adalah barat, dan kemudian timur seperempat tahun, utara seperempat tahun, dan selatan seperempat tahun. Oke, seperti itu. Akan tampak di sini tadi tanggal 3 itu adalah Bahari, tanggal 1 adalah Masehi, tanggal 17 ini Hijriah, tanggal 3 ini Saka, dan tanggal 18 itu Imlek. Nah, untuk nama harinya tanggal 3 ini adalah 1 malam. Kalau dalam Masehi itu kan Senin ya. Senin, nama harinya itu hari Senin. Senin tetap kita pasang untuk konversi dan untuk maksud memudahkan penggunaan kalender Bahari ini. Tapi Senin itu bukan nama hari dalam kalender Bahari. Senin ini dipopulerkan oleh kalender Hijri, kalender Masehi sejak tahun 300-an Masehi. Sebelumnya Masehi
tidak menggunakan 7 hari ya. Ini kan 7 hari, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Ini 7 hari. Minggu ya, tambah minggu ini 7 hari. Sebelumnya Masehi ini harinya ada 8. Tapi sejak tahun 300 oleh Kaisar Konstantin itu diubah dengan mengadopsi kalender Majusi dari Persia sehingga harinya ada 7. Kalau hari dalam kalender Bahari ini ada 29,5 hari, 29,5 ya, sehingga ini adalah 1 malam. 1 malam ini ditandai dengan bulan di atas kepala, ini jam 1 malam ya, jam 1 malam. Yang garis hijau ini lintasan bulan, yang paling atas berarti bulan di atas kepala, yang paling bawah ini bulan di bawah kaki kita. Nah, yang kuning ini adalah matahari. Kalau yang bawah ini berarti matahari di bawah kaki kita, sementara yang di atas ini bulan di atas, matahari di atas kepala kita. Ya begitu. Jadi kita menggunakannya jam harinya adalah hari 1 malam karena bulan di atas kepala jam 1 malam. Ya. Kemudian nanti besoknya bulan di atas kepala jam 2 malam, besoknya bulan lagi di atas kepala jam 3 malam begitu. Mundur 50 menit setiap hari. Memang bulan dan matahari itu memiliki kecepatan yang berbeda dalam peredaran semu mengelilingi bumi. Oke, kita maklum kalau matahari itu mengelilingi bumi setiap hari itu 24 jam. Jadi bulan matahari terbit itu jam 6, kurang lebih jam 6 pagi, nanti di atas kepala hampir jam 12 ya, di atas kepala, nanti turun lagi terbenam jam 6 sore kurang lebih, dan di bawah kaki kita nanti jam 12 malam begitu. Sehingga bulan terbit, matahari terbit itu berselang 24 jam, terbit lagi 24 jam, terbit lagi 24 jam, terbit lagi begitu. Ini berbeda dengan bulan yang memiliki kecepatan lebih lambat 50 menit dari matahari, sehingga kecepatan bulan itu 24 jam 50 menit kurang lebih. Maka dari itu kita akan menemukan garis grafik antara matahari dan bulan ini, yang kuning dan yang hijau ini, itu akan nanti menyatu itu ketika konjungsi. Kita menyatunya ketika konjungsi, yaitu di ini tanggal 16. Setiap 16 itu konjungsi ya. Tanggal 16 Bahari, setiap tanggal 16 Bahari adalah konjungsi. Itu bulan di atas kepala jam 0 siang atau jam 12 siang ya. Nah, ini bulan dan matahari terbit hampir bersamaan ya. Hampir bersamaan, beriringan ya, garisnya ini dempet, garis kuning dan garis hijau ini dempet. Nah, garis ini akan merenggang ya, setiap hari akan merenggang selisih 50 menit itu tadi ya, semakin merenggang setiap harinya, selisih 50 menit, dan nanti akan betul-betul posisinya sangat berjauhan itu ketika purnama. Ini purnama ya. Purnama ini selisih jarak antara garis hijau dan garis kuning ini selisihnya adalah 12 jam ya. Matahari terbit jam 6 pagi, nanti bulan akan terbit kurang lebih jam 6 sore ya, jam 6 awal petang ini akan terbit bulannya gitu. Nah, sehingga bulan ini pada bulan purnama itu bulan di atas kepala kurang lebih jam 12-an malam
kurang lebih jam segitu ya. Jadi ini adalah instrumen dalam kalender Bahari Nusantara. Kita berikan garis-garis ini, satu kolom ini, satu ini mewakili malam ada 6 jam, yang hijau ini mewakili pagi ada 6 jam, yang merah ini mewakili siang ada 6 jam, yang kuning ini mewakili petang ini 6 jam. Jadi mulai dari biru yang 6 jam sampai yang kuning ini yang 6 jam juga, totalnya ini 6 kali 4 jadi 24 jam. Jadi 24 jam. Jadi garis-garis ini mewakili jam. Ini bulan di atas kepala memuncak ini jam 3 malam ya. 1, 2, 3 jam 3 malam. Begitu karena kalender Bahari ini memiliki instrumen yang rinci sehingga nama hari dalam kalender Bahari, nah yaitu nama 3 malam ini memiliki bukti. Alat buktinya yaitu bulan di atas kepala jam 3 malam. Ya, kalau Senin ini kan tidak ada buktinya. Kenapa disebut Senin ini tidak ada buktinya? Apakah matahari tampil bagaimana gitu ya? Itu tidak ada bukti astronominya kalau Senin, Selasa, Rabu ini. Tapi kalau dalam hari dalam kalender Bahari jam 3 malam itu hari 3 malam itu bukti astronominya adalah bulan di atas kepala kita jam 3 malam. Dan ini sifatnya konsisten. Jam 3 malam itu selalu tanggal 5 Bahari. Kita cek ya, 5 Bahari itu jam 3 malam. Ini tanggal 5 Bahari jam 3 malam. Nanti yang lain 5 Bahari jam 3 malam. Kita cek di bulan September ya, bulan timur. Ini bulan timur September. Tadi tanggal 5 Bahari. Tanggal 5 Bahari. 5 Bahari. Nah ini kelihatan jam 3 malam. Jadi selalu konsisten begitu karena ini persis dengan kondisi astronomi yang ada, sehingga kalender ini memang konsisten dengan letak atau posisi bulan. Ini tanggal 5 Bahari jam 3 malam ya, 5 Bahari jam 3 malam, selalu begitu ya, 5 Bahari jam 3 malam ya. Kemudian 5 Bahari, tanggal 5 Bahari jam 3 malam. Nah, jam 3 malam. Karena memang susunannya urut dan sudah saya temukan rumusnya di sini. 3 malam ini. 3 malam ini selalu tanggal 5. 3 malam ini selalu tanggal 5, 4 malam selalu tanggal 6. Kemudian ini pagi, 2 pagi selalu tanggal 11 ya. Jadi ketika bulan di atas kepala jam 2 pagi itu adalah tanggal 11. Gimana kalau bulan di atas kepala jam 3 siang? Jam 3 siang. Nah, jam 3 siang itu tanggal 19. Coba kita cek tanggal 3 siang. Tanggal 3 siang ini tanggal jam 3 siang ya. Jam 3 siang ini tanggal 19. 3 siang tanggal 19. Jadi tanggal 19 kita lihat lagi. Ini ada tanggal 19. 3 siang begitu ya. Jadi buktinya kenapa disebut tanggal 19 itu karena bulan di atas kepala kita jam 3 siang. Ini garis ini kita lihat, ini garis hijau ini itu puncaknya ada di 3 siang. Begitulah kalender Bahari ini.
memiliki pembuktian yang presisi ya. Ini tanggal 19 jam 3 siang. Seperti itu. Ya. Ini kalender BRI Nusantara sudah final, sudah terbit, dan saya minta izin meletakkan titik nol kalender BRI Nusantara ini di Kabupaten Rembang. Jadi garis meridian kalender BRI Nusantara di Observatorium Rembang. Di mana itu? Itu di rumah kami ya. Titik nolnya. Dan di sekolahan ini ya di Tanjung Sari, Rembang. Saya minta izinnya sekali lagi dan berkali-kali saya minta izinnya untuk warga Rembang. Sudah saya sampaikan sejak 2019 karena waktu itu saya mengedarkan buku sekitar 50-an buku kepada tokoh-tokoh Rembang bahwa minta izin meletakkan titik nol kalender BRI Nusantara di Rembang. Dan bukan hanya 2019, tahun-tahun berikutnya ketika bertemu teman-teman saya bilang meletakkan titik nol kalender BRI Nusantara di Kabupaten Rembang. Itu penting sebab saya mengukur ini tadi ya, bulan transit di atas kepala kita, terus matahari transit di atas kepala kita, ini dilihat dari Rembang, dilihat dari koordinat Rembang. Jadi di titik Rembang itu ini disusun. Ya. Walaupun saya tinggal sebelumnya di Jogja selama 25 tahun dan di sana saya memulai menulis berbagai buku, juga kalender BRI Nusantara ini saya mulai dari Jogja. Namun sekarang saya bermukim di Rembang, kembali ke kampung halaman. Saya memang lahir di Rembang dan disuruh pulang oleh ibu saya di sini, meninggalkan pekerjaan dan rumah di Jogja untuk di sini bersama keluarga ya, ada istri ini, dan di sini ada murid-murid, ada guru-guru, bersama keluarga dan guru serta murid. Itulah di sini saya membina generasi pertama penerima kalender BRI Nusantara ya. Jadi kalender itu memang hidup di dalam hati sanubari para penerimanya, para penggunanya. Karena para penerima awal generasi pertama penerima kalender BRI Nusantara itu di Rembang. Jadi saya meletakkan titik nol kalender BRI Nusantara ini di Rembang agar lebih mudah dalam membina kegiatan-kegiatan, dalam membina organisasi di sini. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kalender BRI Nusantara sudah terbit. Mohon dukungan, mohon doanya, terutama untuk warga Rembang, dan semoga ini manfaat, barokah untuk bangsa Indonesia, untuk bangsa-bangsa Nusantara, dan khususnya untuk kampung halaman tercinta Rembang. Bismillahirrahmanirrahim. Maju terus.